Oke, Bapak Ibu, eh, kita lanjutkan tentang materi Bapak Ibu sampai di masuk ke keterampilan proses. Nur Nafiah belum ada. Hadir sudah ya. Ya, ya ini belum saya centeng tadi. Pak Revi Wardoyo. Oh gitu ya. Oke. Tidak ada sinyal ya. Oke, kita lanjut Risma. Risma Setianing Tias ada? Ada. Sukiman. Pak Sukiman ada nggak? Sukiman ada? Terus Sukiman ada. Sunarse ada nggak Sunarse? Sunarse. Triwedarningse? Triwedarningse nggak ada? Ada. TW nih ya. Oh ya ini Triwedarningse. Winaningse ada. Winaningse. Bu Yulistia ada ya? Yulistia. Di kolom chat ada ya, di kolom chat kita lanjutkan. Lanjut Bapak Ibu ya. Oh, Bapak Ibu, sekarang keterampilan proses sains yang sering disingkat KPS ya, keterampilan proses sains ini yang pertama observasi dan inferensi. Jadi di dalam sains, jadi dibutuhkan keterampilan proses yang pertama, keterampilan proses itu observasi, kemampuan mengobservasi sesuatu. Kemampuan menginferensi itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran sains. Nah, observasi itu apa? Mengamati. Tentunya pengamatan dengan apa? Dengan panca indera. Untuk apa? Mencari fakta-fakta yang ada. Contohnya, Bapak Ibu, kita mengamati misalkan pertumbuhan sebuah kecambah. Nah, maka menggunakan indera, misalkan panjangnya sekian. Kemudian dilihat, oh ini lebih panjang. Atau kalau dalam makanan, uji makanan, dicicip. Kemudian dari warnanya dilihat. Nah, itu merupakan observasi. Jadi observasi itu mengumpulkan fakta dengan panca indera. Sementara artinya observasi itu mengamati ya, pengamatan. Yang kedua, gabungan dari observasi adalah inferensi. Jadi kemampuan untuk menginferensi itu merupakan keterampilan proses sains juga. Apa itu inferensi? Kesimpulan sementara dengan logika. Jadi logika berpikir seseorang, oh ini masuk akal ini, logis ini. Nah, maka dia menyimpulkan, wah berarti kalau semakin lama pertumbuhan ini, atau misalkan Bapak Ibu mengamati tentang pertumbuhan cambah, ada yang dicahaya, ada yang ditutup, nah, kemudian ada yang dipupuk dengan tidak. Nah, secara kesimpulan sementara dengan logika dari pengamatan tadi, jadi berdasarkan pengamatan tadi kita bisa menyimpulkan sementara. Jadi kesimpulan sementara dengan logika dari hasil atau berdasarkan observasi. Itu yang disebut inferensi. Keterampilan proses berikutnya yang kedua yaitu pengukuran. Jadi anak-anak Bapak Ibu nanti pada saat pembelajaran IPA juga dimohon untuk bisa dikembangkan keterampilan ini. Termasuk Bapak Ibu juga. Bagaimana mengukur? Bapak Ibu nanti membuat PKP, laporan PKP itu pun juga mengukur keberhasilannya. Nah, mengukur itu apa sih? Mengukur itu intinya mencari data, biasanya data berupa kuantitatif, berupa angka-angka, itu dengan alat ukur.
Kalau dalam IPA mengukur itu membandingkan sesuatu dengan besaran lain yang sejenis atau besaran-besaran atau satuan standar atau alat ukur standar. Jadi dibandingkan. Kalau misal panjangnya ini dibandingkan dengan 1 meter, oh 2 meter, 3 meter, berarti 2 kali 1 meter, kalau 2 meter, dan sebagainya. Itu mengukur. Nah, dalam IPA, keterampilan proses ini sangat dibutuhkan. Misalkan mau menghitung periode getaran sebuah bandul. Tentunya diubah panjang talinya, masanya ditimbang. Panjang tali itu diukur dengan mistar. Masa bandul diukur ataupun ditimbang dengan menggunakan raca dan sebagainya. Nah, ini pengukuran itu sangat dibutuhkan. Maka pengukuran merupakan keterampilan proses sains. Dan juga estimasi. Estimasi itu perkiraan. Data yang dikira-kira, wah kalau seperti ini habis itu pasti naik. Oh kalau panjang talinya lebih berarti periodenya lebih besar atau artinya lebih lambat dia bergerak. Nah itu estimasi, ini berbasis dari pengukuran tentunya, data dari pengukuran. Memperkirakan tapi bukan asal kira-kira. Kalau asal kira-kira itulah yang disebut dukun. Tapi kalau estimasi di sini perkiraan tapi memang berbasis dengan ya hasil pengukuran. Contoh kalau estimasi biaya ya perkiraan berapa biaya? Oh sekian dikalikan harga yang memang harga itu sesuai dengan fakta ya. Sesuai dengan data yang ada itu. Nah itu estimasi. Jadi pengukuran dan estimasi itu keterampilan proses sains yang kedua. Yang ketiga, prediksi. Kemampuan memprediksi itu merupakan keterampilan proses sains. Apa memprediksi? Meramal atau menduga. Ramalan atau dugaan terhadap peristiwa yang belum terjadi. Nah ini tentunya bukan sekedar prediksi juga, tentunya berbasis dari observasi pengukuran tapi estimasi juga. Nah ini jadi peristiwa yang belum terjadi diprediksi, itulah yang disebut atau diduga atau diramal, itulah yang disebut prediksi. Tetapi kalau hipotesis lebih beda. Oh prediksi misalkan dari data bulu tangkis itu pasangan siapa pasangan yang paling kuat sekarang ini? Kelvin siapa? Nah, pasangan itu menang terus. Nah, maka diprediksi dia pasti menang dengan yang ini. Tapi itu peristiwa yang belum terjadi berdasarkan mungkin perkiraan dari data-data yang ada. Tapi kalau hipotesis itu sebenarnya jawaban sementara juga, tetapi dikaitkan dengan variabel dan perlu pengujian, diteliti. Nah itu. Jadi kalau prediksi mungkin tidak terlalu sampai variabel apa, kemudian variabel kontrolnya apa, yang diubah apanya. Tetapi kalau berhipotesis itu memang harus ada itu. Jadi hipotesis itu jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya dengan dikaitkan dengan variabel-variabel yang akan diuji itu sendiri atau yang akan diteliti itu sendiri. Berikutnya adalah menyajikan data. Jadi seorang siswa, seorang mahasiswa, seorang guru IPA tentunya harus memiliki bagaimana teknik penyajian data yang baik. Ini keterampilan proses sains juga. Penyajian data yang baik, maka biasanya dibuatlah tabel, ada kolomnya. Oh ini dibuat tabel, dibuat grafik, sehingga apa? Kan bisa lebih baik dipahami oleh yang membaca. Jadi itu. Jadi penyajian data ini sangat dibutuhkan dalam proses sains itu sendiri. Jadi keterampilan menyajikan data itu sangat dibutuhkan. Termasuk Bapak Ibu nanti membuat karya ilmiah berupa tugas akhir, laporan PKP. Penyajian data ini penting ini. Disajikan dengan grafik, dengan tabel, dengan gambar. Itu biasanya lebih mudah dan lebih menarik ya. Kemudian keterampilan menyimpulkan dan menginterpretasi, tentunya interpretasi dari data. Apa interpretasi? Ya penafsiran.
Jadi menyimpulkan dari data yang didapat, disimpulkan dan ditafsirkan. Oh, data itu inilah maknanya. Nah, itu namanya kemampuan interpretasi yang merupakan salah satu keterampilan proses sains juga. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan mengendalikan variabel. Jadi ketika ada variabel yang diteliti, misalkan menghitung periode bandul sederhana, maka variabelnya ada panjang tali, mungkin ada masanya, kemudian ada waktunya, bagaimana dia bergerak periodenya kan, kembali lagi berapa menit, berapa detik dan sebagainya. Nah, ubah panjangnya, oh ternyata waktunya berubah. Ketika masanya yang diubah ternyata enggak. Nah, habis itu masanya jadikan kontrol atau tempatnya disitulah sebagai kontrol, variabel kontrol tidak diubah-ubah. Variabel yang diubah itulah namanya variabel bebas. Variabel hasil perubahan bagaimana dia pengaruhnya itulah yang disebut variabel terikat. Nah, yang ditetap variabel tetap sebagai kontrol itu disebut variabel kontrol yang dijaga tetap terus. Berikutnya, kemampuan mengajukan pertanyaan. Seorang ilmuwan, seorang guru IPA, Bapak Ibu mempelajarkan IPA kepada siswa, maka Bapak Ibu harus mengajari juga keterampilan dalam mengajukan pertanyaan dan membuat rumusan masalah, sehingga ada rumusan masalah perlu diselesaikan. Tujuannya, karena tujuan dari penelitian itu ya mengatasi masalah pada hakikatnya. Kalau masalah ini kemudian diukur melalui proses metode ilmiah sehingga ditemukanlah solusi bahwa ternyata masalah ini bisa diatasi. Nah, ini rumusan masalah penting sebagai langkah awal kita akan kemana sih kita melakukan sesuatu. Apakah yang harus kita lakukan supaya masalah itu bisa kita selesaikan. Itulah keterampilan proses juga dalam membuat rumusan masalah sebagai arahan kita dalam melakukan langkah-langkah ilmiah atau bekerja ilmiah. Kemudian merancang dan melakukan dan melaksanakan percobaan. Jadi keterampilan proses sains yang terakhir adalah kemampuan seorang guru IPA, seorang mahasiswa, seorang siswa kita diharapkan bisa juga merancang percobaan atau penyelidikan. Sehingga apa? Memang bekerja ilmiah itu benar-benar diterapkan karena sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga keterampilan proses atau proses sains itu sendiri bisa kita laksanakan. Nah, itu. Jadi hakikat sains yang 3 unsur tadi bisa diakumulasikan atau bisa terakomodir semua. Maka kita perlu keterampilan merancang atau melaksanakan percobaan. Nah, ini keterampilan ini perlu dikembangkan, terutama dalam pembelajaran IPA. Maka guru IPA itu sangat memiliki peran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi peran guru IPA ini mengembangkan keterampilan proses ini Bapak Ibu ya pada siswa kita. Ada 7 keterampilan proses sains ini harus kita kembangkan. Inilah perlu peran kita. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan Bapak Ibu. Literasi sains. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Literasi sains. Sebelumnya ada yang mau menanggapi. Sekarang ini literasi sangat digalakkan. Ada gerakan literasi sekolah, gerakan literasi nasional, sehingga di desa-desa itu ada perpustakaan desa. Gerakan literasi sekolah, sekolah-sekolah harus menjalankan GLS juga, termasuk membaca buku 10 menit sebelum pembelajaran dan sebagainya. Coba ada pendapat Bapak Ibu, apa itu literasi? Yang Bapak Ibu pahami silakan. Membaca, ya boleh, itu bagian dari literasi. Apalagi? Jadi literasi sebenarnya tidak hanya membaca, tapi itu bagian. Membaca adalah bagian dari literasi.
Nah, sekarang ya kita lanjutkan ya. Literasi sains ya. Sebenarnya ini ada PISA. PISA itu penilaian yang dilakukan secara internasional, itu yang mengukur kemampuan siswa di sebuah negara. Kita ini sudah dites berapa kali ya PISA, yang hasilnya kita masih perlu ditingkatkan keterampilan ataupun kemampuan siswa kita. PISA singkatan dari Performance of International Student Assessment. Jadi penilaian siswa atau kemampuan siswa secara internasional. Jadi assessment. Di Indonesia saat ini dikembangkan penilaian namanya AKSI. Assessment kemampuan atau kompetensi siswa Indonesia. Dan dari situ pada hakikatnya melatih agar setelah dilakukan aksi ini nilai PISA juga meningkat. Sebenarnya aksi itu boleh dikatakan PISA-nya Indonesia. Jadi dilakukan penilaian ini, beberapa sekolah sudah diuji ya, dicoba aksi. Soalnya cukup berbobot, soalnya bagus, soal-soal PISA sama dengan soal-soal PISA, soal aksi itu. Nah, ini sebenarnya sedang dikembangkan ya, agar kemampuan siswa kita meningkat. Jadi pada saat dilakukan PISA lagi, ya PISA ini biasanya dilakukan 3 tahun sekali, itu kita bisa meningkat. Jadi dalam PISA ini bukan hanya pengetahuan itu yang di asesmen, yang dinilai, yang diukur, tetapi juga bagaimana memecahkan masalah. Jadi bukan hanya soal tentang pengetahuan, walau yang rumit-rumit seperti olimpiade, tetapi bagaimana memecahkan masalah itu. Nah ini, jadi inilah sedang dikembangkan PISA. Nah di dalam PISA inilah ada istilah literasi sains. Jadi domain PISA. Jadi PISA ini mengukur literasi membacanya. Jadi ada bacaan dulu, kemudian bagaimana kita bisa memahami sebuah bacaan itu literasi membaca. Ada literasi matematik atau numerik ya. Ini di dalam PISA domainnya, cakupannya juga mengukur, menilai bagaimana literasi matematiknya. Yang ketiga inilah literasi sains. Bagaimana sainsnya. Nah, literasi sains dalam PISA ini sebenarnya pada hakikatnya definisinya kemampuan atau kapasitas untuk menggunakan pengetahuan ilmiah, kemudian mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan untuk menarik kesimpulan berdasarkan bukti agar dapat membuat keputusan. Membuat keputusan di sini ya tentunya mengatasi masalah. Nah ini pada hakikatnya literasi sains itu. Jadi bukan hanya pengetahuan, tapi mengidentifikasi sebuah pertanyaan atau variabel, kemudian bisa menarik kesimpulan dari bukti-bukti yang ada, agar setelah tahu kesimpulan bisa membuat keputusan. Contohnya sebenarnya di dalam pemasaran HP, pengembangan HP saja itu sebenarnya syarat dengan literasi sains. Itu yang dibutuhkan apa, kemudian dikembangkan tentang gelombang ya, gelombang elektromagnetik ini dikembangkan terus sampai saat ini berkembang seperti tutorial kita ini. Nah, ini merupakan salah satu dari hasil dari literasi sains. Tuh. Nah, dimensi dalam literasi sains ini konsep, ada dimensi konsepnya. Konsep tentang gelombang elektromagnetik misalkan. Kemudian proses, bagaimana sih gelombang elektromagnetik bisa dimanfaatkan, prosesnya seperti apa supaya dimanfaatkan bisa untuk berhubungan jarak jauh. Maka suara kita diubah menjadi pulsa-pulsa gelombang sehingga bisa Anda dengar. Kemudian tampilan yang saya bisa diubah gelombang, Anda bisa melihat. Nah ini sebuah dari hasil dari literasi sains. Kemudian situasi ilmiah dan area pengaplikasian. Penerapannya telah diterapkan di dalam pembelajaran jarak jauh, tutorial jarak jauh, dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh juga Bapak Ibu, literasi sains itu saat ini sedang dikembangkan. Jadi secara ini domainnya
Dimensinya ya, kalau domainnya tadi ada 3, dimensi juga ada 3. Domainnya tadi tentang literasi membaca, literasi matematik, dan literasi sains. Itu domain literasi. Bisa. Nah, 3 dimensi literasi sains, yang pertama itu dimensi konten. Inilah yang berhubungan dengan konsep-konsep ilmiah. Kontennya, isinya, materinya. Dimensi yang kedua adalah proses. Dimensi proses inilah proses ilmiahnya. Bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam bekerja ilmiah itu. Dimensi yang ketiga konteksnya. Konteks itu lawannya ya mungkin teks ya. Teks itu ada di buku, kalau konteks ada dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya, aplikasinya, areanya di mana saja. Nah ini yang disebut 3 dimensi dari literasi sains itu. Dimensi konten, dimensi proses, dan dimensi konteks. Dimensi konten artinya materinya, isinya. Dimensi proses bagaimana caranya, dimensi konteks itu implikasinya, bagaimana penerapannya. Nah, secara kontekstual, secara alam nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini. Nah bagaimana pengukuran KPS? Nah, pengukuran KPS, keterampilan proses sains itu diukur. Yang pertama yaitu pengukurannya dengan tes tentunya. Jadi keterampilan proses seseorang itu, keterampilan proses sains itu dites atau diukur dengan tes tertulis. Ya, tes tertulis. Berikutnya tes dari pengamatan. Nah, tidak hanya tes tertulis tapi mengamati unjuk kerja dari beberapa mungkin kegiatan itu bisa diukur. Jadi ini tentang materi dari web 1 ini. Jadi tentang modul 1 bekerja ilmiah. Simpulannya bahwa bekerja ilmiah itu sangat penting di dalam IPA, karena orang IPA, ilmuwan itu dalam mengembangkan teori, produk dan produk lainnya, produk IPA itu perlu proses dan perlu penerapan. Nah, sehingga bekerja ilmiah itu salah satu aspek yang harus kita ketahui, karena di dalam IPA, pembelajaran IPA, materi dan pembelajaran IPA ini itu modul pertama kita pelajari metode ilmiah. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke diskusi. Ya, jadi kaitannya ada ya. Jadi inquiry ini pada hakikatnya dia mengembangkan IPA enggak? Mengembangkan dari hakikat IPA sendiri enggak? Iya. Ya, bagus pendapatnya. Ada yang lain mau berpendapat? Atau boleh ditulis di kolom chat seandainya Bapak Ibu susah sinyal, putus-putus, boleh di kolom chat. Tapi kalau sinyalnya bagus, enaknya dijawab dengan secara langsung. Aktifkan video lebih bagus, karena ketahuan Bapak Ibu memang siap tutorial. Ya, bagus Sinci ya. Jadi pada hakikatnya sebenarnya kaitannya sangat erat ya. Inquiry itu kan menyelidiki, menemukan, mempertanyakan, mencari solusi, menggali. Nah, itu inquiry. Nah, sementara hakikat IPA bukan hanya produk tapi ada proses dan ada pengaplikasian. Jadi sangat erat kaitannya. Jadi inquiry bukan metode ya, tapi inquiry sebuah pendekatan karena dia lebih luas cakupannya. Jadi pendekatan inquiry memang pada hakikatnya dalam mengembangkan IPA itu membutuhkan pendekatan inquiry. Jadi itu Bapak Ibu. Sekarang tugas Bapak Ibu sebelum pertemuan kita akhiri, ada tugas ya, tugas
Tugasnya untuk pertemuan kedua nanti buatlah resume peta konsep modul 1 selembar saja atau maksimal 2 lembar. Peta konsep saja. Kemudian mengkaji materi modul 2 itu untuk mengkaji materi modul 2 itu untuk apa Bapak Ibu? Agar ketika tuh web seperti ini Bapak Ibu banyak bahan ketika diskusi, disuruh berpendapat, disuruh mengungkapkan pendapat dan lain-lain. Nih tugas berikutnya ya Bapak Ibu. Selamat belajar ya. Terima kasih tutorial kali ini yang pertama, dan mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Jadi mudah-mudahan kuliah lancar, cepat selesai, meskipun pandemi COVID belum berakhir. Sekian saja pada tutorial kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.